Hai, kembali lagi di YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang pengalaman aku melahirkan tepat pada hari perkiraan lahir dan apa aja yang aku lakuin sebelum masa lahiran itu. So stay tune terus dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. 2 minggu sebelum hari perkiraan lahir, aku tuh kayak udah was-was banget karena banyak temen yang usia kehamilannya itu sama seperti aku, tetapi dia tuh udah lahir gitu loh. Jadi siapa sih yang nggak was-was kalau misalkan dia itu sama gitu loh, usia kehamilannya sama gue, cuman kok gue nggak lahir-lahir gitu loh. Oke, langsung aja ke topik pembicaraannya. Tapi di 36 minggu itu aku tuh udah mulai kayak banyak bergerak dan banyak olahraganya, tapi yang ringan ya. Jadi kayak senam hamil gitu, senam atau yoga hamil. Kalau senam hamil itu kan kayak ya seperti senam hamil pada umumnya gitu. Terus juga aku sering kayak melakukan yoga. Yoga itu kan kayak untuk menenangkan dan merelaksasi pikiran supaya kita tuh lebih fokus ke perut, lebih fokus kayak supaya kepala si dede itu masuk ke pinggul gitu. Nah, untuk senam dan yoga hamil ini aku nggak les. Jadi tuh aku juga nggak ikut kayak perkumpulan senam-senam ibu hamil. Jadi aku selalu kayak nonton di YouTube tentang senam dan yoga hamil. Nanti bakal aku kasih tahu linknya. Nanti aku kasih juga gambarnya di sini. Dan itu benar-benar kayak ngaruh banget. Jadi yoga itu gerakan-gerakan yang kayak bisa membuat si dede bayi itu cepat masuk ke pinggul. Jadi beberapa hari sebelum lahiran itu aku bisa sampai 1 hari 2 kali aku melakukan senam atau yoga hamil itu. Dan juga kalian itu jangan lupa kalau pagi atau sore kalian bisa melakukan jalan-jalan santai, pagi aja atau sore juga nggak apa-apa. Jadi kalian itu jalan santai, terus juga pokoknya banyak bergerak, jangan diem terus. Kalian itu harus aktif, cuman aktifnya jangan keterlaluan. Jadi aktif itu kayak santai aja biasa, cuman jangan banyak diem. Dan salah satunya aku juga melakukan kayak olahraga pakai jambal itu, yang bola besar yang kita dudukin saat kita hamil. Satu yang aku lakuin saat menuju lahiran itu, saking was-wasnya beberapa hari udah mau menuju HPL, cuman aku belum lahir-lahir ya, walaupun nggak sampai kelewat HPL, cuman karena saking was-wasnya temen aku udah pada lahiran semua, yang yang HPL-nya tuh sama, cuman dia udah melahirkan. Jadi sampai-sampai aku tuh disaranin sama temen aku untuk melakukan ngepel jongkok, ngepel jongkok atau ya pokoknya senyaman kalian lah. Cuman waktu itu aku sampai jongkok, sampai nungging gitu, pokoknya saking pengen, ya Allah cepet dong lahiran gitu. Dan sebelum menuju hari lahiran juga aku sempat ngerasain sakit di bagian selangkangan saat kalau misalkan jalan ataupun bangun tidur, itu bener-bener kerasa sakitnya gitu loh. Sampai-sampai aku jalan itu harus nunduk-nunduk dulu saking menahan sakitnya. Mungkin ada sebagian orang yang merasakan sama seperti aku, dan mungkin juga ada sebagian orang yang nggak merasakan seperti aku. Jadi itu memang hal yang sebagian dari tanda-tanda sebelum melahirkan, karena setelah aku melahirkan itu bener-bener nggak kerasa sakitnya, jadi langsung sembuh gitu loh setelah aku melahirkan. Jadi aku tepat HPL itu tanggal 2 Oktober, dan tanggal 1 Oktobernya tepat pas abis asyar itu aku mulai kontraksi. Jadi tuh 30 detik kontraksi, terus 5 menit kontraksi lagi, terus berhenti 5 menit kontraksi lagi, dan secara beraturan sampai malam, sampai aku nggak bisa tidur, dan benar-benar nggak bisa tidur. Setelah itu aku sempet ngerasain mual. Jadi emang beberapa hari sebelum melahirkan itu aku emang setiap malam aku mual terus, aku muntah gitu loh. Mungkin itu juga sebagian dari tanda-tandanya juga. Dan setelah subuh itu aku langsung ngeflag, jadi kayak aku keluar darah, dan itu aku langsung shock banget. Itu
kontraksi ini itu nggak bisa ditahan lagi, kayak lebih sakit dari sebelumnya. Dan aku langsung ke bidan, aku langsung chat bidan aku, dan kata si bidan, ya kalau misalkan kontraksinya itu beraturan secara 2 atau 3 menit berhenti, terus kontraksi lagi, kontraksinya lamanya 30 detik, itu bisa langsung ke klinik. So aku nggak mau lama-lama, saking karena mungkin aku baru pertama melahirkan dan separno itu, jadi aku langsung ke klinik. Dan sampainya aku ke klinik, ternyata baru pembukaan 1. Setelah dicek sama bidannya, baru pembukaan 1. Oke lah, mungkin ya namanya, tapi nggak tahu kenapa kontraksinya itu terus gitu, nggak ada berhentinya. Berhenti itu paling cuma 5 menit, kontraksi lagi sampai malam seperti itu, jadi secara beraturan. Dan tiba saat jadi tuh kayak kurang lebih tuh 5 jam sekali itu dicek pembukaannya kalau nggak salah. Jadi mungkin sehari itu bisa sampai 3 atau 4 kali itu aku dicek pembukaannya, sampai cek pembukaan terakhir itu jam 8 malam aku tuh masih pembukaan 1. Itu benar-benar kayak ya Allah, udah lemes banget dan nggak tahu, udah nggak kuat, sampai aku bilang ke mama aku, mau nggak kuat gitu kan, aku minta sesar aja. Cuman bidannya nggak memperbolehkan karena emang tensi aku normal, terus juga nggak ada kendala, jadi bisa melahirkan dengan normal. Jadi aku disaranin untuk nunggu dan bersabar. Dan setelah setengah jam kemudian, setelah aku dibilangin seperti itu, dan setelah aku dicek pembukaan terakhir, setengah jam kemudian itu bener-bener aku udah nggak jelas, jerit-jerit nggak jelas. Padahal saat seharian tuh aku cuma kayak diem, ada orang pun aku nggak mau denger orang ngomong, mama aku ngomong pun aku suruh diem aku gitu kan, karena aku ditanya apapun aku nggak mau jawab, karena bener-bener kayak mempersiapkan tenaga buat ngeden nantinya. Jadi tuh bener-bener kayak nggak pengen ngomong, nggak pengen denger suara. Handphone pun aku silent. Dan setelah setengah jam itu benar-benar mukjizat, benar-benar kayak mungkin doa orang tua juga sama doa suami aku udah kayak nangis gitu ya, mungkin nggak tega melihatnya. Setelah itu yang nggak diduga gitu, langsung pembukaan 10, pembukaan lengkap, dan aku langsung disuruh masuk ke kamar bersalin dan lahirlah. Jadi yang harus kalian lakuin saat menuju hari perkiraan lahir, salah satunya yaitu jalan pagi, yang kedua senam atau yoga hamil, karena itu bisa mempercepat kepala dede bayi itu masuk ke pinggul. Dan yang ketiga itu berhubungan suami istri, karena berhubungan suami istri itu bisa disarankan dokter karena itu bisa memancing kontraksi saat hamil tua. Yang keempat minum air putih, banyak-banyak minum air putih. Dan yang kelima, memikirkan yang baik-baik. Jadi karena mungkin ibu hamil itu sifatnya itu pasti sensitif banget. Jadi sebisa mungkin jangan memikirkan hal yang tidak perlu difikirkan, dan harus ini ya pokoknya positive thinking. Oke guys, itu tadi sharing pengalamanku menuju hari perkiraan lahir anak pertamaku. So, terima kasih bagi yang udah stay tune terus, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.